Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki hari kedua Ramadan 2023 Masehi 1444 Hijriah. Harapan dan doa kita semua semoga amal ibadah dan khususnya ibadah puasa yang kita lakukan diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 cara kendalikan hawa nafsu. Berbicara tentang hawa nafsu adalah berbicara tentang bagaimana hawa nafsu itu dikendalikan dalam diri kita. Karena memang hawa nafsu itu adalah perasaan, keinginan yang selalu berorientasi melakukan pemberontakan dalam diri dan ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita. Karenanya keberadaan hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tetapi dikendalikan. Kalau kita sudah nggak ada nafsu untuk makan, ya kita sudah susah untuk hidup. Maka kita harus ada nafsu untuk makan. Kalau kita tidak ada hubungan untuk memiliki keturunan, tidak ingin memiliki keinginan untuk menikah padahal kita sanggup, maka habislah nanti umat manusia ini. Karena esensi dari manusia itu adalah salah satunya berkembang dan melalui hubungan sah, yaitu hawa nafsu, pernikahan yang di dalamnya ada hawa nafsu yang terkendalikan ketika seorang suami dan istri berhubungan. Maka 5 cara kendalikan hawa nafsu ini adalah cara yang paling baik dalam Islam yang bisa kita lakukan. Apa itu 5 pengendali hawa nafsu itu? Yang pertama adalah ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini. Ibadah puasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Kok bisa? Kita ingin makan, yang kita makan di rumah itu siang misalnya milik kita, tapi kita nggak berani makannya, walaupun tidak ada yang melihat kita, anak, istri, atau teman, tetangga. Dalam hati langsung terucap, saya kan puasa, bagaimana mungkin saya makan di siang hari. Kita melihat sesuatu yang tidak boleh kita pandang, lalu kita sadar, saya harus menjaga mata saya. Yang puasa bukan hanya mulut saya, perut saya, tetapi mata saya puasa. Bahkan itu Rasulullah bagi pemuda yang ingin menikah, lalu dia tidak mampu untuk menikah, Rasulullah menyuruh mereka dengan berpuasa. Jadi puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Marah kita, tapi begitu kita ingat, sadar, aduh saya puasa, saya tidak jadi marah. Maka saya harus hentikan marah saya, karena kemarahan itu bisa mengurangi pahala puasa saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman yang kuat. Kenapa iman yang kuat? Karena orang-orang yang berbuat dosa itu biasanya karena imannya lemah. Orang murtad
itu dia keluar dari Islam karena imannya lemah, nggak kuat akidahnya, sehingga dia gampang saja keluar dari Islam. Kenapa orang berbuat zina? Karena imannya lemah. Karena Rasulullah mengatakan juga, kenapa pezina itu melakukan perzinahan? Karena dalam dirinya ada iman yang lemah, sehingga ia mudah tergoda untuk melakukan perzinahan. Makanya kita harus memperkuat iman kita dengan banyak belajar agama, dan tentu saja mengamalkan ajaran agama yang kita dapatkan itu. Yang ketiga adalah menjauhi dosa kecil. Dosa kecil contohnya apa? Terlambat memenuhi janji atau menepati janji. Kita janji jam 9 datang jam 10, itu dosa kecil. Ya, contohnya berkata-kata jorok, berkata-kata kasar, itu dosa kecil. Tetapi kalau dosa kecil diperbanyak, maka dia akan semakin banyak. Semakin sering kita melakukan, makin banyak dosa kita. Tapi dengan cara mengendalikan dosa-dosa kecil saja kita bisa, yakinlah dosa besar pun kita bisa mengendalikannya. Berkata bohong, durhaka kepada orang tua, itu adalah contoh-contoh dosa besar. Dan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah menyekutukan Allah. Auzubillahi min dzalik. Jadi mari kita kendalikan hawa nafsu kita dengan menjauhi dosa-dosa kecil. Lalu yang keempat adalah memikirkan nikmat surga. Walaupun kita belum ke surga, tapi kita tahu bahwa surga itu ada dan ada kenikmatan di dalamnya. Tajri min tahtiyal anhar. Surga itu mengalir di sekelilingnya sungai-sungai. Itu bayangan bahwa sungai itu adalah sesuatu yang indah. Al-Quran turun di Arab Saudi, di tempat Nabi pertama menerima wahyu, itu negara yang kering kerontang. Maka surga itu dibayangkan tidak seperti sekarang ini, kata Nabi, tetapi penuh dengan air, sejuk mata memandang, dan suasananya nyaman. Sehingga orang-orang yang tadinya tak tertarik dengan Islam lalu membayangkan surga itu sesuatu nikmat yang menyejukkan, yang di sekitarnya, sekelilingnya penuh dengan air yang mengalir, jernih, banyak dan mudah, maka itulah salah satu daya tariknya. Itu hanya bahasa simbolis sesungguhnya, bahwa surga itu adalah gambaran kenikmatan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, 5 cara untuk mengendalikan hawa nafsu itu adalah dengan doa. Makanya kita dalam Islam diajarkan semua dengan doa. Makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, puasa kita juga berdoa akan berbuka. Apa yang tidak kita lakukan berdoa? Keluar masjid, masuk masjid kita berdoa, meninggalkan rumah kita berdoa, bekerja pun kita berdoa, belajar pun kita berdoa. Maka 5 cara, dan yang terakhir ini adalah doa. Artinya apa? Perbanyaklah doa kita dalam hidup kita, khususnya di Ramadan ini. Doa-doa yang kita mohonkan, kalau kita doa kepada Allah, memohon kepada Allah, yakin bahwa doa yang kita mohonkan itu insya Allah dikabulkan oleh Allah dalam waktu dekat. Kalaupun tidak dekat, sebentar lagi. Kalaupun kita tunggu, dan kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Ramadan adalah momen yang paling baik untuk berdoa. Maka marilah kita miliki 5 cara kendalikan hawa nafsu ini, agar hawa nafsu kita bisa terkendali, dan kita nanti menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, yang amal ibadah kita nanti menyelamatkan kita hidup di dunia, dan Allah akan memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.